Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengapresiasi dan menyampaikan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto atas semangat dan juga perannya untuk kemudian bisa memperjuangkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Tapi apa kemudian makna dari pujian Presiden Donald Trump ini kepada Presiden Prabowo? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Lengkap formasinya ada Pak Luigi Pralangga, tenaga ahli media dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat malam Pak Luigi. Selamat malam. Apa kabar, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita pengamat politik kita dari Universitas Indonesia ada Kang Cecep Hidayat. Selamat malam Kang Cecep. Selamat malam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ini ada pengamat dari Hukum Internasional Universitas Tarumanegara, Prof. Aryawan Gunadi. Prof. Aryawan apa kabar? Selamat malam Mbak Ken. Selamat malam. Sehat juga ya Prof? Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke, Pak Luigi, bagaimana kemudian Indonesia memaknai apresiasi pujian yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump? Tidak hanya sekali saja, berkali-kali nampaknya di forum-forum internasional. Betul sekali. Jadi ini adalah satu bentuk bukti nyata dari prestasi Presiden Prabowo yang sudah banyak sekali mengusung agenda-agenda penting baik untuk kepentingan nasional Indonesia juga agenda global. Seperti yang kita pahami itu signifikannya kelihatan pada saat undangan United Nations General Assembly, ya, lalu pertemuan Gaza Peace Accord dan yang terakhir KTT ASEAN. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa konsistensi dari Bapak Presiden itu benar-benar terbukti dan terus mengedepankan selain kepentingan nasional, juga agenda besar global dunia. Oke, jadi ini sebagai suatu bukti kinerja Presiden Prabowo begitu ya? Betul. Oke, kalau Prof. Aryawan sendiri melihatnya seperti apa kedudukan Indonesia dan juga Amerika sampai Presiden Donald Trump berkali-kali menyampaikan apresiasi, Prof. Kenapa ini, Prof? Iya, memang ini tadi kan disebutkan, jadi ada ketiga kalinya Trump ini kan memuji Prabowo. Yang pertama adalah tadi di UNGA, kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Yang kedua adalah di KTT Gaza, ya kan. Yang ketiga adalah yang kemarin di KTT ASEAN. Ya. Artinya begitu penting, Trump itu pasti melihat pentingnya ASEAN, khususnya Indonesia untuk Amerika Serikat. Kita tahu bahwa dinamika hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu kan ups and down lah katakanlah. Yaitu pertama dengan apalagi ketika waktu kita memutuskan kita bergabung kepada BRICS. Dan yang menjadi menarik adalah Presiden baru saja menerima Presiden Brasil, Presiden Lula. Di mana kalau kita lihat bahwa kemitraan kita dengan Brasil pun semakin kuat. Apalagi ditopang dengan kemitraan dengan Afrika Selatan nantinya. Artinya BRICS ini akan menjadi satu kekuatan. Tetapi Presiden itu memang, tadi menyambung Pak Luigi juga, artinya memang memiliki komitmen untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena memang membangun kemitraan dengan Amerika Serikat menjadi sesuatu hal yang penting. Makanya Pak Prabowo tetap mendukung apapun kemitraan yang strategis antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, salah satu contohnya adalah dengan beberapa pertemuan di KTT-KTT yang pada akhirnya mendapatkan pujian-pujian dari Trump kepada Presiden Prabowo. Kang Cecep, kalau secara politik, kita bicara juga politik luar negeri Indonesia, melihat kedekatan antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo ini seperti apa, Kang? Ya, jadi dalam konteks politik luar negeri dan juga komunikasi politik ya, ada beberapa hal yang bisa disikapi ya, yang bisa dimaknai dari model komunikasi politik yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Pertama, Prabowo mengetahui bahwa Indonesia punya posisi yang strategis. Kenapa demikian? Tadi ya, dalam konteks hubungan politik luar negeri yang bebas aktif ini dikontekstualisasi oleh Presiden Prabowo dalam konteks yang lebih modern tentu saja. Bagaimana Indonesia itu aktif ya dalam sejak beliau dilantik sampai dengan sekarang setahun sudah ajang sana ke banyak negara. Kunjungan kerjanya padat nampaknya Presiden itu yang pertama ya. Kemudian bagaimana kemudian dirinya aktif ya menjalin hubungan dengan para pemimpin besar, bukan cuma Trump tapi juga Xi Jinping misalnya, kemudian Putin misalnya, Lula dan seterusnya. Ini kan tokoh-tokoh besar dunia dan di sana kemudian Prabowo mengimplementasikan politik yang aktif dan juga bebas. Dia bebas membangun kemitraan strategis dengan mana saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konteks selain politik bebas aktif ya, tentu Presiden Prabowo ketika mengadopsi politik luar negeri, dirinya berpatokan pada national interest, kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang bagaimana? Tentu saja kepentingan nasional yang seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45.
ya bagaimana dirinya juga membangun kemitraan strategis, ya menciptakan suasana perdamaian di kawasan, kemudian membangun mitra strategis dengan kekuatan-kekuatan atau negara multilateral, kemudian juga tentu dalam konteks kemerdekaan ya buat seluruh bangsa di dunia. Dalam ini semua dampaknya apa? Dirinya membangun ya komunikasi dengan banyak pemimpin besar dunia, sehingga saya kira ya Presiden Trump juga punya kepentingan di Indonesia, sehingga ketika kasus sebelumnya ya, ketika Prabowo ke RRT, kemudian ada relasi juga dengan Trump, kemudian kemarin ketemu dengan Lula ya, kemudian juga ada interaksi lagi. Di sini bagaimana bandul Indonesia diperhatikan gitu oleh pemimpin besar dunia yang lain. Oke, Kang Cecep. Kalau bicara soal agenda, kantor staf presiden kayak yang paling tahu bagaimana agenda Presiden Prabowo ini sudah kesana kemari padat sekali nampaknya agenda presiden untuk kemudian betul-betul memanfaatkan networking di kancah internasionalnya. Ini menjadi agenda prioritas dari Presiden Prabowo khususnya kepada Donald Trump. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan Pak Luigi? Ada beberapa. Salah satunya adalah secara historis Indonesia memang bermitra dengan Amerika Serikat sejak lama. Dan saya melihat Presiden Prabowo mengkapitalisasi hubungan baik ini dan akan terus dibawa ke arah yang jauh lebih strategis dan berkesinambungan. Tentunya sama-sama mengedepankan kepentingan nasional masing-masing dua negara. Dan apa yang menjadi kedekatan yang seperti kita bisa lihat bersama itu adalah sebuah koherensi dari kedekatan pribadi kedua tokoh ya, dan juga agenda-agenda besar nasional serta kondisi global yang memerlukan kontribusi masing-masing pemimpin besar dua negara ini. Dan disitulah Bapak Presiden terus mengedepankan agenda-agenda penting yang memang dari pertemuan satu atau dari forum satu dan ke selanjutnya memajukan kepentingan Indonesia seperti isu Palestina, perdagangan yang berimbang, ya, lalu beberapa agenda yang lainnya. Dan inilah yang akan terus dibawa oleh Presiden Prabowo berinteraksi dengan semua pemimpin besar bangsa lainnya. Oke, Prof, sejauh mana sih kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto, kali ini kita bicara dengan Presiden Donald Trump ya, tapi juga bersama dengan pemimpin negara lainnya tentunya, untuk bisa dioptimalisasi atau tadi menurut Pak Luigi bahasanya dikapitalisasi, sehingga kepentingan Indonesia ini juga menjadi prioritas gitu. Iya. Artinya kan berbekal pengalaman Indonesia pernah jadi presidensi G20, pernah jadi chair of ASEAN. Artinya ini adalah salah satu modal yang penting. Sejak pemerintahan yang sebelumnya dilanjutkan dengan Presiden Prabowo yang tadi menurut Pak Luigi juga memang aktif dalam melakukan diplomasi internasional. Artinya peran Presiden menjadi bridge builder dalam penanganan konflik. Itu menurut saya sangat baik. Karena menjadi penjembatan dari keseluruhannya. Dan itu peran itu kan memang Presiden Trump memuji. Yaitu kita melihat bahwa Anwar Ibrahim memerankan untuk menjadi penjembatan antara kasusnya konflik Thailand dengan Kamboja. Lalu juga Presiden Prabowo berkaitan dengan Israel dan Palestina mengusulkan isu atau solusi mengenai two-state solution, di mana kita tetap mengutamakan beberapa hak yang berkaitan dengan Palestina, tetapi juga yang Israel pun juga kita perhatikan lah. Artinya itu pun juga dua-dua itu kita perhatikan. Dan yang menjadi menarik kan Presiden juga membangun kemitraan dengan China, yaitu dengan BRICS, dengan beberapa keanggotaan kita di beberapa FTA, dan ini menjadi menarik. Dan yang menarik pertemuan yang kemarin itu menghasilkan beberapa konklusi di mana beberapa negara-negara mendapatkan penurunan tarif dari Amerika Serikat, itu sampai dengan 0%. Kalau nggak salah ada Thailand, Kamboja, Malaysia. Dan kami harapkan bahwa melalui momentum ini Indonesia juga bisa memanfaatkan dengan menegosiasikan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Terakhir kalau nggak salah 19%. Nah, harapannya ini sedang proses dilangsungkan sehingga kita bisa melakukan negosiasi dan mendapatkan penurunan tarif yang ada. Nah, peran ini sedang dimainkan oleh pasti pemerintah dengan sangat-sangat baik, menjadi penyeimbang dari konflik yang ada, tetapi memerankan politik bebas aktif tadi seperti yang Pak Cecep sampaikan. Oke, menarik nih kalau kita bicara soal komunikasi politik melibatkan tokoh-tokoh besar dunia begitu ya, Presiden Donald Trump dan juga Indonesia. Tadi kita sudah lihat begitu banyak harapan dan dampak positif. Tapi harus hati-hati juga nggak nih Kang dengan adanya pujian dari Presiden Donald Trump? Dijawabnya nanti ya Kang Cecep, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.